Karena di peraturan tahun ini kalian hanya bisa memilih satu lomba saja yang bisa diikutkan. Kayak gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan gratisan Jalan-jalan gratisan ke Amerika. Kak bisa menang dulu opsi. Bisa, bisa. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum sore warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asia akan membahas sedikit mengenai apa sih itu KOPSI atau kompetensi penelitian siswa Indonesia. Oke, di mana outlet yang akan kita bahas yang pertama itu apa itu opsi, lalu bidang-bidang opsi itu apa saja, format KOPSI dan timeline-nya. Langsung saja, apa itu KOPSI? Jadi KOPSI adalah kompetensi penelitian siswa Indonesia, di mana ini merupakan agenda dari Pusat Prestasi Nasional yang berfokus pada karakter ilmiah melalui kompetisi dalam pengembangan kemerdekaan berpikir guru dan siswa untuk terus meneliti. Nah, pada tahun 2020 ini, KOPSI memiliki tema, di mana temanya adalah pemanfaatan dan pengembangan potensi dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal, seperti itu. Lalu siapa yang dapat mengikuti KOPSI? Nah, jadi teman-teman semua di sini yang SMA, MA atau sederajat kelas 10 dan kelas 11, 10 dan 11 itu bisa untuk mengikuti KOPSI. Dan informasi tambahan bahwa sebenarnya KOPSI ini nama baru di tahun 2020. Jadi di tahun 2019 dan sebelumnya nama KOPSI itu adalah opsi atau penelitian Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, seperti itu. Nah, lalu untuk bidang-bidang KOPSI sendiri terdapat 3 bidang. Yang pertama adalah Matematika, Sains dan Teknologi atau MST, di mana subbidangnya banyak sekali, ada matematika, lingkungan, farmasi, kesehatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada Fisika, Terapan, dan Rekayasa. Ini untuk teman-teman semua yang tertarik nih di bidang robotika, elektronika, teknik mesin, rekayasa lingkungan yang berbau dengan rekayasa, bisa untuk di bidang FKR ini. Dan yang terakhir adalah ilmu sosial dan humaniora. Ini subbidangnya banyak sekali, ada ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi. Untuk lebih detailnya mengenai subbidang, nanti teman-teman bisa cek di panduan yang sudah dikirimkan tadi sore. Nah, lalu apa nih yang perlu kita persiapkan baik untuk KOPSI ataupun LKIR dan lomba lainnya? Nah, yang pertama pastikan ide teman-teman ini udah ready ya. Nah, kalau udah ada ide, udah tertarik nih, udah tahu kalian mau neliti tentang apa, bisa langsung yang pertama adalah untuk buat proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini sendiri isinya ada judul, bab 1 atau pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, setelah membuat proposal penelitian ini nanti bisa disubmit ke KOPSI atau ke LKIR. Nah, nanti kalau untuk KOPSI sendiri setelah teman-teman itu submit proposal nanti bakal ada review dari juri. Nah, nanti juri akan menyampaikan hasil review dan setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan penelitian dan output akhirnya itu adalah laporan penelitian. Di mana untuk laporan penelitian ini terdapat tambahan isinya. Yang pertama ada pernyataan orisinalitas. Jadi ini adalah suatu surat yang menyatakan orisinalitas dari karya teman-teman gitu. Terus ada abstrak. Lalu bab 1 2 3 sama seperti proposal ini ditambah nih bab 4-nya itu ada hasil dan pembahasan. Jadi setelah teman-teman melakukan penelitian, ada hasilnya nih lalu dibahas. Dan yang bab 5 itu kesimpulan dan saran. Lalu ada ucapan terima kasih, dan yang terakhir ada daftar pustaka, kayak gitu. Nah, oke, lalu, kembali lagi ke sini ya. Untuk proposal penelitian sendiri, untuk di KOPSI ini, itu ada maksimal halamannya. Jadi maksimal itu 8 halaman, tidak termasuk cover dan lampiran. Jadi teman-teman harus cermat dan bagaimana caranya teman-teman menyampaikan ide teman-teman dalam 8 halaman ini yang mencakup ini semua. Seperti itu. Nah, lalu nih kita langsung ke timeline-nya KOPSI nih. Nah, jadi KOPSI ini udah dibuka.
Dan deadline untuk submit ini, batas akhir unggah proposal itu ada di 31 Mei pukul 16. Nah, lalu akan ada review, lalu ada pengumuman hasil review. Nah, nanti teman-teman setelah itu bisa melaksanakan penelitiannya hingga September. Nanti ada batas ini submit laporannya itu di 20 September, ini deadline-nya. Lalu nanti ada laporan dan ada pengumuman lolos finalis, lalu ada final. Nah, untuk pelaksanaan penelitian sendiri di tengah pandemi ini, kalau teman-teman lihat di buku panduan KOPSI di bagian akhir itu KOPSI menjelaskan mengenai bagaimana sih caranya kita untuk meneliti di saat pandemi ini. Jadi terdapat beberapa batasan di mana kita harus menjaga ya untuk bertemu dengan yang lainnya. Jadi ada SOP-nya. Misalkan jadi harus ketemu nanti jika tidak memungkinkan untuk bertemu nanti bisa atau daring kayak gitu. Di bagian akhir panduan KOPSI itu sudah dijelaskan. Nah, untuk final KOPSI sendiri itu nanti ada pameran. Nah, pameran ini nanti ada poster teman-teman. Posternya terus nanti ada hasil dan lain sebagainya. Lalu ada presentasi nah untuk KOPSI sendiri itu teman-teman semua diwajibkan untuk membuat video tentang penelitiannya teman-teman. Jadi dalam maksimal 3 menit teman-teman menceritakan mengenai penelitian teman-teman kayak gitu. Kalau cerita tentang KOPSI ya, untuk 2019, nah ini opsi namanya belum ganti, nah itu ada di Solo. Nah kalau untuk 2020 nih, ntar belum tahu nih finalnya akan di mana. Gitu. Lalu, jadi kurang lebih untuk opsi secara singkat seperti itu, apa yang harus kalian persiapkan, apa yang harus kalian cermati. Nanti bisa lebih detail tentang kayak sub-sub bidangnya, nanti bisa buka di buku panduannya. Nah kita akan lihat lebih dalam nih. Jadi di sini ada pembagian. Kita lihat apa sih bedanya KOPSI, LKIR, terus kalau yang internasional ada Intel ISEF kayak gitu. Nah ini coba kita kupas ya. Kita buat jadi 4 bidang. Ada tambah kebumian atau earth science. Nah untuk bidang kebumian, kalau teman-teman ada yang suka atau tertarik nih di kebumian, nah, kalau di opsi nanti masuknya ke matematika, sains, teknologi. Kalau di LKIR nanti masuknya ilmu pengetahuan kebumian dan kelautan. Untuk LKIR nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Mbak Nurul. Nah, kalau di Intel ISEF nanti bidang kebumian masuknya di Earth Environmental Science, di mana subkategorinya tuh banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, di sini saya ada beberapa contoh penelitian atau track record-nya teman-teman kita yang udah ikut opsi ini, misalkan di 2019, 18, 17, ini teman-teman bisa lihat di sini ada yang kebumian nih, ada studi keanekaragaman fauna akuatik di Gua Jelamprong, ada pemetaan kandungan mikroplastik dan sebagainya. Lalu untuk LKIR, nah ini di 2019 kalau nggak salah ini emas LKIR, ini ada yang buat pelet limbah sagu termodifikasi aplikasi pangan buatan pada usaha pembesaran ikan lele dumbo kayak gitu. Jadi kalau untuk LKIR ataupun nanti ke Intel ISEF ya, itu penelitian yang biasanya dilakukan teman-teman itu multidisiplin. Jadi walaupun kebumian tapi ada multidisiplinnya seperti itu. Contohnya nih yang Intel ISEF yang nih sinkhole. Jadi sinkhole ini kan emang objek dari kebumian, tapi dikombinasikan dengan nih civil engineering atau teknik sipil dan IoT seperti itu. Nanti untuk explore teman-teman bisa buka ini di websitenya Intel ISEF atau Society for Science. Nah di mana si Intel ISEF ini mulai tahun ini kalau nggak salah dia buka database, jadi kita bisa baca abstrak dari teman-teman yang udah pada ikut kayak gitu. Oke, lalu ada sains. Nah, untuk bidang sains, opsi nanti masuknya ke ini sama matematika, sains, teknologi, lalu LKIR nanti bisa ke ilmu pengetahuan hayati, lalu kalau Intel ISEF ini banyak banget, ada animal science, biomedical, dan lain sebagainya. Untuk
contohnya, ini yang opsi 2019 kemarin di Solo, ini ada yang buat efek anti-angiogenesis ananas terhadap membran embrio telur ayam. Nah, ini medali emas kalau nggak salah dari DIY. Ini ada yang buat rute wisata. Ini untuk efisiensi rute bus wisata ini kalau nggak salah dari Semarang. Terus ini ada juga yang 2018. Ini buat inovasi indikator pada sapi perah gitu. Jadi deteksi kalau sapi itu birah itu kayak gimana gitu. Lalu kalau untuk LKIR ini ada inovasi pakan buatan, upaya peningkatan ekstraksi histidin. Ini panjang sekali nih. Teman-teman bisa baca secara singkat di sini. Nanti teman-teman bisa explore lagi. Terus untuk Intel ISAF, nah ini ada modeling efek crocodile population dan sebagainya. Oke, lalu nah untuk teman-teman nih yang suka sama teknik buat robot atau suka otak-atik mesin-mesin kayak gitu, nah ini bisa di opsi tadi di FTR, Fisika Terapan Rekayasa, di LKIR bisa di Ilmu Pengetahuan Teknik, di Intel ISAF banyak banget. Ada engineering mekanik, environmental engineering, robotik, dan sebagainya. Nah, lalu untuk contohnya sendiri di 2019 ini ada visa RDV. Ini juga, kalau nggak salah ini juga emas dari DIY dan kalau cerita sedikit dia tuh buat rompi buat anjing. Jadi untuk anjing penyelamat. Jadi kita bisa dipantau kalau nggak salah. Terus di 2019 juga nih ada yang buat solusi smart home pakai IoT. 2018 ada yang buat mesin penetas telur otomatis dan lain sebagainya. Lalu untuk LKIR, nah ini ada yang buat inovasi membran berbasis campuran selulosa dari air kelapa dan sebagainya. Identifikasi potensi material semikonduktor tanah dan lain-lain ya. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, lalu untuk Intel ISAF, nah ini, ternyata banyak banget nih, jadi aku cuma ambil 4 teratas kayak gitu. Ini ada miniatur underwater bridge repair cleaning robot, jadi ini kayaknya robot pembersih kayak gitu. Ini ada yang juga kalau teman-teman suka drone, nih bisa ada drone, data analisis dan sebagainya. Dan yang terakhir nih, yang sosial humaniora nih. Untuk di opsi nanti masuknya ke ilmu sosial humaniora, untuk LKIR ke ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Nah, Intel ISAF ini bisa masuk ke beberapa bidang. Dan ini karena saking banyaknya, jadi nanti bisa coba dicek di websitenya Intel ISAF. Bisa dieksplor sendiri. Nah, contohnya, nih, di 2019 ada seni lukis gambar kurung sebagai identitas dan branding masyarakat Gresik, Jawa Timur. Jadi nanti teman-teman bisa mengangkat nih khas budaya di sana misalkan kayak gitu. Lalu ada juga ini 2018 ini menang emas, ada Bejawi, pembayaran Bumi Jawi. Jadi ini dia buat aplikasi untuk pembayaran tanah Sultan Ground. Ini di DIY. Dan ada juga nih, optimalisasi pemulihan anak penderita disleksia, dan sebagainya. Lalu untuk LKIR, nah untuk LKIR nih ada yang meneliti nih, membangun kohesi sosial pada masyarakat disabilitas di Surakarta. Ada yang mengembangkan permainan puzzle. Banyak banget kalau untuk opsi maupun LKIR, itu yang mereka buat media pembelajaran, ada yang buat puzzle, buat kartu, buat monopoli dan sebagainya. Itu banyak banget. Nah, ada juga nih yang pakai media YouTube kayak gitu. Oke. Nah, nih. Pasti kalian juga ingin kan di sini Intel ISAF atau LKIR kayak gitu. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang KOPSI dan beberapa trennya segini. Terus yang ada tambahan nih yang perlu diperhatikan juga untuk penelitian yang menggunakan uji sampel misalkan manusia atau hewan. Nah, untuk KOPSI sendiri ini mewajibkan adanya EC atau ethical clearance. Itu adalah kode etik, kelayakan etik yang bisa didapat misalkan di universitas dan lembaga yang mengeluarkannya kayak gitu. Oke, terima kasih, semangat. Sama-sama. Terima kasih ya, mungkin itu dari KOPSI. Oke, tadi sudah mendengarkan pemaparan dari KOPSI ya. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin kita bisa sela ya, Kak Sya. Dari Wulan, untuk bidang budaya adat masuk bidang mana, Kak?
Silakan. Oke. Mungkin nanti kalau budaya adat ya, kalau ngebahasnya lebih tentang kayak sejarahnya atau budayanya, bahasa, nah nanti bisa masuk ke ilmu sosial dan humaniora, gitu. Atau Masuk nanti di ke- LKIR masuknya sama ke pengetahuan sosial humaniora kayak gitu. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Jadi kenapa sih kok kita membandingkan ya antara KOPSI dan LKIR kayak gitu? Karena di peraturan tahun ini kalian hanya bisa memilih satu lomba saja yang bisa diikutkan gitu. Jadi penting buat kita untuk menimbang-nimbang peluang kira-kira dengan karya kita itu tuh lebih masuk mana, lebih banyak peluangnya mana, apakah dimasukkan ke KOPSI atau dimasukkan ke LKIR saja kayak gitu. Jadi itu dia salah satu pentingnya untuk kita mengcompare antara KOPSI dan LKIR ini. Untuk Mungkin mau pertanyaan tambahan, Mbak. Oke. Kalau misalkan dari kalian ada yang tertarik ini ya, misalkan kebumian, kalau lihat bidangnya, sebenarnya kalau untuk ilmu kebumian sendiri ruangnya lebih besar di LKIR karena ada bidang sendiri, yaitu tadi kebumian dan kelautan. Sedangkan kalau tentang kebumian dimasukkan ke KOPSI, nanti akan battle-nya itu sama yang bidang sains teknologi, MST, matematika, sains teknologi kayak gitu. Jadi kalau untuk kebumian, kalau menurutku sendiri lebih baik ke LKIR kayak gitu. Tapi juga nggak ada salahnya di opsi. Itu Mbak tambahannya. Oke. Oh ya, koreksi. Tadi untuk jadi di opsi itu nanti kalau misalnya lolos dan dibawa ke internasional. Jadi kalau salah satu benefitnya kita ikut lomba dari badan negara, istilahnya KOPSI sama LKIR ini, nanti kalau misalnya bisa menang kayak gitu ya, insya Allah ya kita bisa menang, dan itu nanti peluang ke internasionalnya lebih tinggi gitu, karena istilahnya mereka punya wadah untuk menyalurkan itu semua. Kalau di KOPSI itu ada bukan Intel A lagi, karena sudah tidak tekan kontrak dengan Intel, tapi Regeneron iSafe. Ya, Regeneron iSafe. Tapi tenang aja, semuanya tetap sama-sama di Amerika. Biasanya di Phoenix, biasanya di Arizona, kayak gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan gratisan ke Amerika bisa menang dulu opsi, kayak gitu. Tapi LKIR juga punya wadah buat membawa kita ke internasional. Apa itu wadahnya? Kita simak di sesi kedua dengan bersama Kak Nurul. Kak Nurul, apakah sudah siap?